Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Mulyana dengan NPM 03211012. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan Bogor. Dalam video ini saya akan mempraktekkan video pengajaran micro teaching tentang teks anekdot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Coba hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua ya, alhamdulillah. Pada rajin ya kelas ini. Ya, ketua kelas mana? Ketua kelas. Itu Pak, si itu Rijal tuh. Oh yaudah Rijal, kamu pimpin doa Rijal. Berdoa dimulai. Selesai. Oke baik anak-anak, gimana untuk pelajaran minggu kemarin udah bisa pada mengerti ya? Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah hari ini kita masuk ke pelajaran yaitu tentang teks anekdot. Kita akan membahas apa itu teks anekdot. Sebelumnya ada yang pernah tahu di sini apa itu teks anekdot? Atau ada yang pernah membaca? Bapak. Belum ada yang pernah membaca ya? Oke baik, kita harus tahu dulu nih apa itu teks anekdot ya. Jadi teks anekdot itu cerita atau teks lucu yang terkadang melibatkan tokoh dari dunia nyata untuk memberikan suatu pembelajaran. Meskipun demikian, tidak berarti kejadian yang ada di dalam teks berdasarkan kenyataan. Nah, jadi suatu kejadian yang lucu, yang cerita-cerita lucu itu termasuk ke dalam teks anekdot dan melibatkan tokoh dari kenyataan. Namun dalam cerita tersebut tidak semuanya cerita-cerita atau suatu kejadian itu berupa nyata. Bisa saja kita mengarang sesuatu yang lucu begitu. Meskipun kita harus melibatkan seseorang yang nyata, seperti teman kita mengarang suatu cerita tentang teman kita dan teman kita cerita lucu, itu termasuk teks anekdot. Nah, teks ini mengandung pesan tersirat berupa kritik atau sindiran. Berbeda dengan cerita humor umumnya, jenis teks yang berbentuk cerita anekdot mengemas setiap kritiknya menjadi sebuah cerita lucu tanpa menghilangkan tujuan, tanpa menghilangkan kritikan yang bernilai. Jadi teks anekdot tidak hanya ingin mengundang tawa, tapi juga mengungkapkan kebenaran dan bentuk kritik. Bisa kritik terhadap tokoh berupa orang penting misalnya, atau orang-orang yang terkenal seperti para artis dan public figure lainnya, hingga berbagai kejadian nyata yang terjadi di sekitar kita. Ya begitulah pengertian teks anekdot. Jadi cerita lucu namun berbeda, isinya itu berupa sindiran ataupun kritikan. Nah, misalnya ketika kita bercakap-cakap, ceritanya lucu tetapi mengandung sindiran, itu adalah teks anekdot. Dapat dimengerti ya teman-teman. Nah, dalam membuat teks anekdot kita harus memperhatikan beberapa struktur. Nah, teks anekdot mempunyai beberapa struktur. Yang pertama ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi ialah penggambaran umum dari isi teks untuk memberikan bayangan kepada pembaca mengenai topik. Nah, kita ketika ingin membuat sebuah teks anekdot, kita harus memiliki gambaran umum dalam isi teks yang dapat memberikan si pembaca membayangkan hal yang sedang kita ceritakan, hal yang sedang kita tulis. Nah, itu adalah abstraksi. Itu salah satu struktur. Nah, abstraksi bersifat operasional juga. Kemudian ada orientasi. Orientasi adalah awal dari kejadian suatu cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang mengenai peristiwa utama dalam cerita yang kita buat. Nah, jadi setelah kita membuat abstraksi, apa yang akan kita lakukan dalam apa yang akan kita ceritakan dalam sebuah cerita teks anekdot tersebut. Nah, yang dapat dibayangkan oleh para pembaca dan penyimaknya, kita selanjutnya membuat orientasi. Orientasi adalah pembuka, dimana sebelum kita masuk ke dalam ada bagian-bagian struktur lain. Nah, kita awal membuat orientasi yaitu latar belakang yang akan menjadi sebuah cerita yang akan kita buat gitu. Kemudian ada krisis
adalah bagian yang menjelaskan pokok masalah utama atau puncak masalah. Nah, setelah kita membuat abstraksi, orientasi, nah kemudian masuk terlebih dalam lagi ada yang dinamakan krisis. Nah, krisis di sini bukan krisis ekonomi, bukan, tetapi krisis di sini krisis teks anekdot. Nah, kita lihat bagian krisis ini dalam kita membuat sebuah teks anekdot harus lebih dalam. Nah, bisa dilihat dari kertas yang sudah Bapak bagikan. Nah, di situ ada bagian yang sudah Bapak tulis, itu ada krisis. Krisis di situ adalah bagian yang menjelaskan pokok masalah utama. Nah, itu atau bisa disebut inti lah, inti permasalahan, inti pokok, inti dalam cerita. Nah, begitu. Atau puncak permasalahan yang ada di sebuah cerita itu dinamakan krisis dalam teks anekdot. Kemudian ada reaksi. Nah, reaksi menjadi bagian yang akan melengkapi sebuah krisis. Ketika seseorang membuat teks anekdot, kemudian masuk ke dalam tahap krisis, dilengkapilah oleh reaksi. Nah, reaksi di sini menjadi bagian yang mampu melengkapi sebuah krisis gitu. Berbentuk penyelesaian masalah ketika dalam misalnya dalam krisis di dalam teks anekdot ketika terjadi krisis, ketika terjadi permasalahan, maka reaksi adalah sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah, begitu. Jadi cerita dalam teks anekdot terdapat krisis, kemudian diatasi oleh reaksi. Nah, reaksi di sini bentuk penyelesaian masalah ya, bentuk penyelesaian masalah yang terdapat dalam krisis. Nah, selanjutnya ada koda. Apa itu koda? Struktur teks anekdot yang terakhir adalah koda. Koda ialah merupakan bagian penutup cerita teks anekdot. Koda bersifat operasional. Nah, jadi setelah kita membuat beberapa struktur dari abstraksi yang pertama gitu kan, sampai yang terakhir tuh kita tadi bahas adalah apa tadi? Reaksi ya. Kemudian ditutuplah dengan sebuah cerita atau sebuah cerita penutup, itu dinamakan koda. Termasuk kalau dalam sebuah istilah itu kesimpulan sebuah cerita. Jadi setelah masalah tadi krisis, timbullah masalah, kemudian ada juga yang dinamakan reaksi, penyelesaian masalah, kemudian ada yang dinamakan koda sebagai penutup cerita dalam teks anekdot. Nah, jadi itu struktur-struktur yang harus kita perhatikan dalam membuat teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ada berapa? Jadi ada 5 ya teman-teman, harus kita pahami. Oke, kembali kita lihat lembar yang sudah saya berikan tadi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Sebenarnya teks anekdot ini memiliki ciri-ciri yang bisa dibedakan dalam banyak cerita-cerita lucu juga yang bukan termasuk teks anekdot. Nah, teks anekdot memiliki ciri-ciri nih buat kalian bisa bedain mana antara teks anekdot dan bukan. Ada 4 ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, bentuknya mendekati perumpamaan. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang ketiga, memiliki cerita mengundang gelak tawa tetapi isinya menyindir. Yang keempat, terselip kritikan. Nah, ketika kalian menemukan sebuah teks-teks cerita lucu, namun di dalamnya tidak ada public figure yang tersandung dalam teks anekdot tersebut, itu bukan ya. Jadi teks anekdot itu ada di dalamnya dalam cerita lucu namun mengandung sindiran, membawa beberapa tokoh juga, tokoh figuran lah, tokoh public figure lah, seperti ya artis, namun memiliki sindiran, ada terselip kritikan. Nah, itulah ciri-ciri teks anekdot. Kalian bisa bedakan ya dengan cerita yang lain ya, cerita lucu biasa. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kamu? Gak ada? Enggak. Bisa mengerti ya? Insya Allah. Ya sudah. Mudah-mudahan semuanya mengerti ya. Tadi ada struktur dan ciri-ciri.
baru dua nih kita bahas, struktur dan ciri-ciri. Jadi strukturnya ada 5, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Oke, perhatikan baik-baik. Yang selanjutnya ciri-cirinya ada 4. Bentuknya mendekati perumpamaan. Jadi umpama-umpama, misalnya kalian mendapatkan suatu cerita yang memiliki perumpamaan tetapi ceritanya lucu gitu, itu termasuk teks anekdot. Nah, dibalik aja itu ada ada contoh dari teks anekdot yang dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, itu bisa kita lihat ya dalam teks anekdot tersebut. Kita bisa lihat dosen itu seorang public figure, seorang figur lah istilahnya, seorang teladan lah bagi kita, dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, ini termasuk sindiran. Berarti ini termasuk ke dalam teks anekdot. Nah, kita baca sama-sama. Oke. Di kantin sebuah universitas, 2 orang mahasiswa bernama Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran sama dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Nah, Udin menjawab, begitu saja diperhatikan. Tahu sebabnya enggak? Nah, jawab Tono. Barangkali beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu Din penyebabnya, kata Tono. Penyebabnya adalah karena beliau juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya sih, kata Udin kan. Kemudian Tono juga menjawab, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, itu sebagai perumpamaan. Jadi perumpamaan dosen yang juga menjabat, dia kerjanya duduk, nggak mau berdiri. Nah, disindir oleh Tono, ya kalau dia duduk berarti nanti kursi jabatannya diduduki orang lain. Nah, artinya kursinya diduduki orang lain. Jadi jabatannya, yang dimaksud kursinya itu adalah jabatan seorang dosen. Jabatan seorang dosen, bukan jabatan dosennya tetapi dosen yang menjadi pejabat. Nah, pejabatnya ini dimaksudkan kursi gitu kan, takut diduduki oleh orang lain begitu. Nah, kita bisa mengetahui 2 orang mahasiswa sedang berbincang tentang dosen ilmu politik mereka. Pada teks tersebut yang diceritakan tidak hanya sang dosen, tetapi juga perilaku pejabat di dunia politik pada umumnya. Maksud ceritanya, kebanyakan pejabat tidak mau kehilangan jabatannya. Karena itu mereka mengupayakan berbagai cara agar tetap pada posisi atau kursinya. Apapun ya cara agar jabatan tidak hilang. Begitu. Bentar, kita lanjutkan ya. Setelah kalian tadi membaca teks-teks anekdot, nah, saya minta kalian bentuk kelompok ya. Setiap kelompok itu terdiri di atas 5 orang. Kebetulan sekarang masuk semua ya. Itu nanti kita akan bahas untuk pertemuan minggu selanjutnya. Peserta didik 5 orang, terdiri atas 5 orang ya satu kelompoknya. Kemudian kalian berdiskusi nih nanti, cari teks anekdot terserah kalian dengan judul apapun. Kemudian kalian olahlah informasi apa yang didapat dari teks anekdot tersebut. Kemudian kalian evaluasi apa aspek inti dari teks anekdot yang kalian cari. Apa artinya, apa perumpamaan. Ya intinya tadi ciri-cirinya harus kena ya. Teks anekdot itu ada 4 ciri-cirinya harus dapat. Nanti saya minta kalian setelah membuat kelompok, kalian mencari teks anekdot, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang teks anekdot, ciri-ciri ataupun struktur ya. Pembagian struktur dalam teks anekdot saya minta nanti kita bahas minggu selanjutnya. Itu dikumpulkan ya. Setiap kelompok terdiri 5 orang. Nanti kalian bentuk sendiri-sendiri aja ya. Tapi saya minta laki-laki dan perempuan harus dicampur, jangan laki-laki semua, jangan perempuan semua. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang belum mengerti? Sudah ya? Oke. Jadi begitu, teks anekdot adalah teks yang berupa cerita lucu, namun di dalamnya terdapat sindiran atau kritikan untuk
seseorang yang ada di dalam teks tersebut. Kalau memang sudah sepenuhnya mengerti, saya kira pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Jadi tugas kalian adalah membentuk kelompok yang terdiri masing-masing 5 orang. Kemudian kalian cari teks anekdot dengan judul ya, terserah, intinya teks anekdot. Kalian olah informasi yang ada di dalam teks anekdot. Kemudian kalian evaluasi apa saja strukturnya, pembagian struktur yang ada dalam teks anekdot. Carilah ciri-ciri teks anekdot yang kalian dapat, apa yang ada di dalamnya ciri-cirinya. Nanti olah informasinya, apa perumpamaannya. Perumpamaan pasti semuanya memiliki arti ya. Cari apa arti perumpamaan yang ada di dalam teks anekdot yang kalian cari begitu. Dikumpulkan minggu depan ya. Saya kira sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.